Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Pada malam hari ini kita akan lanjut ya materi kita masih tentang lab 5, yaitu virtual access point gitu. Jadi kita akan bahas tentang virtual access point menggunakan vendor Mikrotik ya. Oke. Oke, untuk topologinya seperti ini ya. Jadi ada ini router saya, kemudian di sini ada apa nih namanya, ada wireless gitu, ada internet. Nah, di sini ada dua SSID kalau kita perhatikan ya. Ada namanya, ini salah nih, ini nggak pakai V nih. AP rumah ngoprek dan VAP tamu homeschooling gitu. Oke, di sini saya em, belum terkoneksi ke internet ya routernya. Sebentar, saya koneksi dulu. Oke, nah sebelum kita membahas atau mengonfigurasi tentang virtual access point gitu, kita harus tahu dulu nih virtual access point itu apa gitu. Um, Oke, virtual access point itu salah satu fitur yang ada di router Mikrotik yang dimana fungsinya jadi kita bisa membuat lebih dari satu SSID dalam satu wireless card gitu atau wireless fisik gitu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita belajar yang tentang router tuh ya, yang pas awal-awal kan ada namanya RB941 gitu. Satunya wireless, berarti ya dia cuma ada satu interface wireless card gitu, yang mana berarti kan cuma ada, kita bisa bangun S1 SSID aja ya. Namun ternyata itu salah gitu. Jadi kita bisa bangun lebih dari satu SSID dengan menggunakan si virtual access point ini. Cuman nanti ketika kita bikin virtual access point gitu, kita add SSID baru, kemudian WLAN baru, ada beberapa ini ya, ada beberapa ada beberapa syarat gitu. Ketika kita membangun si virtual access point ini, itu dia otomatis frekuensinya sama gitu. Yang mana berarti misal untuk yang wireless fisiknya menggunakan frekuensi 2412. Nah, berarti kalau misalkan kita bangun access point lagi, misal ada dua access point berarti kan ya, otomatis yang si virtual access point ini mau nggak mau harus mengikuti frekuensi dari yang master interface-nya gitu. Jadi apa namanya, harus ngikutin ya. Itu salah satu syaratnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ketika ada dua access point, ada dua akses point dalam suatu tempat yang sama, itu bakal terjadi adanya interferensi gelombang frekuensi ya gitu. Dan ini dampaknya adalah apa namanya, internet untuk klien jadi lemot gitu. Itu kelemahannya ya gitu. Untuk yang multiple SSID ini penerapannya atau implementasinya di mana aja nih Mas? Oke, untuk yang virtual access point ini kita implementasinya bisa di mana aja ya? Bisa di kantor, bisa di kampus atau sekolah untuk memenuhi Kalau Mas Jaya, kebutuhan ya. ini udah di record? Sudah di record, aman Oh, aman. saya kira belum. Oke, aman aman. Oke. Oke, saya lanjut ya. Eh, untuk implementasinya tadi bisa di mana aja ya? Kantor, kampus, sekolah, dan lain-lain gitu. Misal di salah satu apa, misal di satu kelas deh. Di satu kelas misal setiap satu kelas ada satu akses point gitu. Nah, kita mau ngebedain nih akses point untuk siswa dan guru gitu. Nah, ini biar apa? Misal biar internetnya lancar untuk gurunya gitu. Jadi kita bisa membagi bandwidth loh. Bisa membagi bandwidth nih gitu. Si guru bandwidthnya biar lancar ketika presentasi, kemudian untuk ngajar materi dan lain-lain, kita kasih bandwidthnya segini.
Kemudian ada rule-nya pun berbeda gitu, rule filternya gitu ya, firewall-nya. Nah, kemudian di siswa nih. Nah, di siswa ini nanti kita setting misal filternya nggak boleh download gitu. Misal setiap dia download file .mp4 di blok gitu. Itu bisa gitu dan bandwidth-nya pun bisa kita batasi ya. Kemudian kita blok juga misalkan ketika dia main game gitu. Jadi ketika dia main game nanti kita blok aja gitu server dari si eh, apa developernya tersebut. Jadi siswa nanti bisa internetan, cuman mereka nggak bisa main game gitu. Itu bisa kita implementasikan juga dengan virtual access point ini gitu. Ada pertanyaan sampai sini sebelum kita lanjut lagi? Kemudian untuk konfigurasinya gampang sih ya. Jadi kalau misalkan ada virtual access point ini kita ngonfignya ya gampang aja gitu aja. Kita add WLAN, kemudian em, itu apa namanya? Kita tambahin wireless add, misal namanya yang tadi tuh VHP tamu HS gitu. Kalau saya sih contohnya seperti ini untuk yang topologinya. Jadi ini misal untuk si pengajarnya gitu, untuk instruktur. Dan ini untuk jangan deh, ini untuk siswa, ini untuk tamu gitu. Jadi yang tamu ini dibatasi misalnya. Yang tamu ini boleh akses apa aja, tapi yang di siswa ini dia nggak boleh. Misal akses apa namanya? Akses game dan lain-lain gitu. Jadi fokus hanya untuk belajar gitu. Kan kalau misalkan ada dua interface seperti yang kita ketahui, itu kita bisa bikin ini ya IP yang berbeda kan berarti ya gitu. Jadi kita segmentasi. Kemudian oke, multiple SSID. Jadi kita sebut aja VHP ini sama seperti multiple SSID ya. Ya emang multiple SSID sih. Oke. Untuk konfigurasinya gampang sih. Nggak ada yang spesial gitu ya. Oke, nah ini kita langsung config aja berarti ya. Di sini saya udah bikin wireless. Nih saya ini dulu ya. Saya apa namanya nih saya reset. Oke, itu terhubung ke internet. Oke, sebentar. Oke, dia nggak kedetek nih gara-gara ada virtual box. Kita nonaktifin dulu virtual boxnya. Disable. Dan perlu diketahui juga ketika kita ngonfig virtual access point ini nggak bisa di ini ya, nggak bisa di GNS3. Takutnya nanti ada yang nyoba kan, bikin wireless di GNS3 itu nggak bisa. Oke, nah ini connect. Saya reset dulu terminal. System reset no default yes. Oke. Kemudian juga kalau misalkan gini nih, misal ada kita manfaatin si virtual access point ini untuk ini. Jadi satu access point untuk station, satu access point untuk pemancar gitu. Jadi misal yang station ini fungsinya untuk sebagai linknya gitu. Link itu jalur ya. Link itu jalur ke arah internet lah gitu. Kemudian yang pemancarnya ini untuk ngabagin ke kliennya itu juga bisa gitu. Dan ini bisa kita terapin misal untuk ini ya. Misal di mana tuh namanya? Kita bikin usaha lah gitu contohnya. Bikin usaha
yang apa tuh internet yang 2000 berapa giga gitu. Internet apa? Voucher ya? Ya voucher mikrotik tuh. Misal kita nggak mau beli kabel lagi gitu. Karena kalau beli kabel mahal atau instalasinya susah gitu. Mas, kita bisa buat sampai berapa SSID. Oke, untuk SSID-nya ini sesuai kebutuhan kita ya gitu. Kita bisa nambahin sebanyak mungkin gitu. Ya tergantung kekuatan si routernya lagi sih. Itu kembali lagi ke situ gitu. Karena yang namanya virtual kan nggak terbatas ya. Gitu. Sama aja kayak ketika kita buat interface bridge gitu. Ketika kita bikin virtual interface bridge, itu dia ya kita bikin sebanyak apapun juga kembali lagi sesuai kemampuan router gitu. Karena router ini kan nggak bisa dipaksa kan ya. Daripada malah ngerusak router, mendingan kita sesuai kebutuhan gitu. Misal kita batasin untuk satu router bisa kita bikin 3 SSID aja gitu. Karena yang pengalaman saya ketika kita bikin 3 SSID aja di satu router itu berdampak juga pada routernya itu seperti cepat panas gitu dan lain-lain gitu karena si routernya ini kan dipaksa bekerja ini ya dipaksa kerja lembur lah istilahnya gitu gitu Bu Dewi sesuai kebutuhan kita oke ada pertanyaan lagi nggak sebelum kita mulai lagi nih sambil nunggu oh udah connect ternyata ada yang mau bertanya kalau mau ada yang bertanya biar saya jawab dulu nih. Oke, kalau misalkan nggak ada yang bertanya kita lanjut aja lah gitu. Kita lanjut. Oke, topologinya seperti ini ya. Kalau misalkan dilihat di sini setting. Suara saya kedengaran kan ya? Jelas. Oke. Em, pertama, ini saya gedein dulu. Pertama di sini kita cek interface-nya dulu ya, interface print. Oke. Nah, untuk router yang saya gunain ini nih sistem research. Sistem router board. Oke. Untuk router saya ini menggunakan versi 941 ya. 941 kemudian dia Uplight ya, Home Access Point versi yang kecilnya. Dia udah termasuk router boot gitu. Jadi 941 generasi 9 4 interface fast Ethernet, 1 access point gitu. Nah, berarti di sini kan ada 4 Ethernet ya. Nah, WLAN-nya cuma ada satu. Nah, jadi nanti kita di sini akan coba memecah menjadi jadi dua, sorry. Kita bikin jadi dua aja untuk belajar. Kita bikin jadi dua, apa namanya, kita bikin dua SSID gitu. Karena kalau saya bikin banyak-banyak, ini kan resource saya nih, resource print. Nih dia cuma RAM-nya aja cuma 32 MB ya. Takutnya dia berat gitu. Karena ada apa namanya? Ada 3 SSID sekaligus. Ada 3 pemancar gitu. Ya contohnya gini aja lah. Misal kalau misalkan ada yang punya WiFi di rumah, itu cobain aja punya satu WiFi aja itu kalau misalkan kita biarin selama sehari nonstop, kita pegang aja itu udah anget ya. Gitu. Itu baru satu SSID gitu. Apalagi kalau misalkan ada banyak gitu. Kasihan juga kan si routernya dengan RAM 32 MB kemudian kita coba bikin banyak gitu lihat memori. Oh ini belum ada konfigurasi apa-apa, memorinya aja yang kepake udah 11 MB kan.
CPU-nya kita cek. Kalau CPU mah pasti 0 ya. Paling 2 sampai 5 lah. Gitu untuk pemakaian awal. Oke, interface print. Nah, di sini untuk yang interface Ether satunya ini terhubung ke internet ya, dan Ether 2-nya ini untuk saya remote. Nih, di sini saya tandain interface set 0 comment int interface set 1 comment remote. Oke. Oke, gini ya. Nah, di sini Ether satunya internet, Ether 2-nya remote. Oke, yang pertama kita melakukan ini dulu berarti. Konfigurasi internet akses. Nah, untuk internet aksesnya di sini saya menggunakan kabel kan ya, wired gitu. Jadi kita langsung aja karena udah saling terkoneksi kan. Kan syarat untuk mendapatkan IP dan dapat saling terhubung adalah kabelnya sudah terkoneksi gitu dan flexnya sudah running gitu. Oke, di sini kita coba request IP ke servernya saya. Gitu, IP dia coba server set 0 sorry, add interface ether berapa ya? Ether 1, sorry. Ether 1 disable no gitu biar otomatis. Oh, sorry. Kok IP dia JP server ya? Dia JP server. Udah malam nih. Remove number 0. IP DHCP client add interface ether 1 disable no. IP DHCP client print. Oke. Di sini untuk router Mikrotiknya saya sudah mendapatkan IP yaitu 192.168.0.113. Di sini saya setting dulu SSID identity-nya ya. Identity-nya masih Mikrotik. System identity set name. Saya kasih namanya R1 RZTN. Oke, ada yang masuk. Oke, kita lanjut. Sini kita kasih SSID identity, sorry saya salah mulu. Identitinya RZTN gitu. Oke. Oke. Di sini kita sudah melakukan konfigurasi internet akses gitu. Kita tambahin firewall NAT agar si kliennya nanti bisa terhubung ke internet. IP firewall NAT add chain source NAT actionnya masquerade out interface-nya ether 1. Oke. Firewall NAT print. Oke. Nah, kemudian kita selanjutnya adalah melakukan konfigurasi virtual access point gitu. Nah, ini adalah konfigurasi intinya lah gitu ya. Ini yang harus teman-teman tahu. Untuk membuat virtual access point baru, itu kita bisa menggunakan GUI ataupun CLI ya. Kalau CLI pakai terminal ini, itu di sini kita cek interface wirelessnya dulu. Oke, ini saya pastiin bahwa interface wirelessnya cuma ada satu gitu. Oke, kemudian di sini masih modenya masih station. Di sini saya langsung aja kita bikin interface wireless baru gitu. Kalau misalkan di GUI-nya sih saya ajarin dulu pakai GUI wireless, kemudian langsung aja nih klik tombol plus ini, tombol plus biru, kemudian klik virtual. Nah, nanti tampilannya akan menjadi seperti ini gitu. Kita masukin modenya, kemudian secondary channel gitu. Kemudian yang secondary channel saya kurang tahu nih ya, ini apa gitu. SSID kita ngasih nama SSID dari access point-nya. Master interface. Nah, master interface ini adalah berarti kita nanti sebagai radionya ini kita pakai wireless mana gitu. Ibaratkan master interface ini adalah induknya lah gitu atau naungannya gitu. Pemancarnya berarti dimulai dari WLAN 1 gitu. Security profile, WPS dia juga ada, cuman untuk WPS modenya ini paling cuma bisa di virtual push button only ya. Jadi nanti kita push buttonnya lewat virtual gitu.
Atau kalau misalkan misal ada push button, misal kita mau pakai push button yang ada di router mikrotik, itu ada syaratnya. Berarti di WLAN yang utamanya di disable dulu WPS modenya gitu. Takutnya nanti kalau misalkan kita klik malah yang apa namanya yang ACC malah si WLAN satunya gitu. Padahal tujuan kita WLAN 2 seperti itu. Oke, sini kita bikin pakai CLI. Caranya gimana? Oke, caranya adalah perintahnya interface wireless set add name. Nah, caranya gitu doang. Cuma ditambahin add gitu. Kemudian namanya. Namanya di sini saya biarin default aja ya, namanya WLAN 2. Jadi nggak usah saya isi, langsung aja modenya. Nah, modenya yang akan saya kasih di sini adalah AP bridge gitu. Jadi yang ini seperti topologi tadi mana ya? Ini satu akses point untuk tamu, satu akses point untuk karyawan lah istilahnya gitu. Oke, modenya AP bridge karena di sini akan beberapa klien ya yang terhubung gitu. Jadi nggak cuma satu dan bukan untuk pointing gitu. Buat akses point. Modenya AP bridge. Kemudian selanjutnya adalah master interface gitu. Ini penting. Biar kita berurutan nih, kita spesifik aja. Master interface-nya kita langsung aja WLAN 1 gitu biar nggak lupa. Kalau misalkan WLAN-nya ada dua gimana mas? Nah ya berarti kita bisa pilih salah satu tuh WLAN 1 atau WLAN 2 gitu. Dan ketika apa misalkan ada WLAN-nya ada dua, ya itu malah menurut saya makin bagus ya ketika kita bikin banyak SSID ya. Cuman ya kembali lagi perhitungkan tentang frekuensi gitu. Karena frekuensi udah pasti bertumpuk gitu. Oke, untuk master interface-nya WLAN 1, kemudian SSID. Nah, untuk SSID-nya di sini saya kasih namanya VAP, gedein aja deh semua. VAP. Kemudian sini tamu gini aja deh pakai ini oke. VAP tamu HSRN. Nah, seperti ini. SSID-nya VAP tamu HSRN. Kemudian untuk security profile-nya kita kasih default aja ya. Gitu. Karena nanti untuk yang di tamu HSRN ini kita menggunakan hotspot gitu. Sebenarnya bisa aja kita bikin pakai DHCP gitu. Tapi juga kembali lagi ke kitanya gitu. Kita mau ngebagiinnya pakai DHCP atau hotspot gitu. Kalau misalkan pakai hotspot itu lebih apa ya? Lebih kayak lebih aman lah gitu istilahnya. Jadi nggak sembarang orang langsung connect dapat IP langsung gitu. Kan kalau misalkan ada hotspotnya jadi kan si kliennya kalau yang ada yang mau connect kan izin dulu ya. Izin nanyain username hotspotnya dan lain-lain. Oke, kalau security profile-nya default ya berarti dia nggak ada ininya, nggak ada apa namanya, nggak ada passwordnya gitu. Kemudian radio name-nya saya kasih namanya VAP tamu. Oke. Kemudian kalau udah kita klik enter, udah gitu doang konfigurasinya. Kemudian kita cek interface wireless print. Oke, dan dapat dilihat di sini kita sudah berhasil membuat satu interface wireless virtual. Nah, kalau misalkan dari tampilan sini kita bisa melihat ya adanya beberapa konfigurasi yang berbeda. Di sini ada berapa baris nih? 1 2 3 4 5 6. Ini ada 5 doang nih. Berarti kan ada beberapa konfigurasi yang nggak ada ya. Contohnya apa aja, Mas? Oke, contohnya yaitu kita mulai dari sini. HRP-nya ada, oke, interface tipenya. Nah, dari interface tipenya aja kita udah bisa ngeliat ya. Ketika namanya Atheros AR9300, ya berarti dia pakai wireless card gitu. Dan kalau virtual ya tipenya virtual seperti ini. Sama seperti yang bridge gitulah. Master interface. Nah, kalau misalkan di
yang apa ini namanya wireless bawaan gitu atau di wireless cardnya langsung, dia nggak ada master interface gitu karena dia bekerja untuk dirinya sendiri. Kemudian apalagi nih, frekuensi. Nah di sini nggak ada nih frekuensi, ya kan. Kemudian apalagi mas, band. Itu band udah nggak ada ya, jadi dia mengikuti band dari si WLAN satunya itu. VLAN ada, WDS ada, oke, default forwarding, default forward. Oke, itu aja. Band dan em, apa? Band dan frekuensi. Itu dia mengikuti. Oke. Nah, di sini kan posisinya dia masih disable ya. Statusnya masih X gitu, disable. Kalau kita cek interface frame, nah di sini dia masih disable. Jadi kita enable aja terlebih dahulu. Perintahnya ya seperti biasa. Interface wireless enable. Kemudian di sini kita bisa pakai koma ya. WLAN 1, WLAN 2 seperti ini. Itu. Kemudian kalau udah kita klik enter. Kemudian kita cek interface print. Nah, dia otomatis langsung mengenable dua interface ini. Pakai koma nih bisa ya. Gitu. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut lagi. Tadi udah kita enable ya dua-duanya. Dan untuk yang WLAN 2-nya ini udah kita config. Itu SSID-nya dan modenya, interface wireless print. Nah, dia di sini modenya udah sebagai AP bridge. Di sini saya cek ya. Virtual access point, tamu HS. Oke, belum muncul ya. Ini mau saya matiin. Kan kalau mau ngecek biasanya matiin dulu, bisa nyalain lagi nih. Cuma nanti pasti internetnya keputus. Oke, nanti kita lihat nanti aja. eh di sini kemudian kita setting untuk WLAN satunya ya. Karena WLAN satunya ini dia belum kita config dan modenya masih station. Gitu. Kita mau bikin si WLAN satunya juga sebagai pemancar gitu. Caranya yaitu seperti biasa. Ketika kita bikin wireless point to multipoint interface wireless set WLAN 1, kemudian modenya di sini kita AP bridge juga, kemudian bandnya kita pakai 2 GHz BGN. Oke, frekuensinya kita biarin default aja 2412. SSID saya kasih namanya AP karyawan AS RN. Nah, ini karena ada merahnya saya kasih tanda kutip. Oke. Kemudian apalagi nih? Selanjutnya radio name. Radio name-nya saya kasih namanya AP karyawan. Untuk yang security profile-nya belum kita bikin ya. Oke, di sini kita enter aja dulu. Kita bikin untuk security profile-nya. Interface wireless security profile add name UTH karyawan. Kemudian modenya dynamic key. Authentication type-nya WPA PSK dan WPA2 PSK. Oke, Unicast Shippers, ASCCM dan TKIP. Group Shippers, ASCCM, TKIP. WPA preset key-nya. Di sini kita kasih
Untuk passwordnya itu karyawan 123. Kemudian PPA2 karyawan 123. Oke, kalau udah kita enter interface wireless security profile print. Oke, di sini kita udah berhasil membuat security profile atau passwordnya gitu. Kemudian kita tadi kan belum selesai ya setting wirelessnya. Nah, sini security profile-nya masih default, kita ganti dulu. Interface wireless security profile set 0, kemudian security profile. Oh, sorry. Set 0 security profile AUTH karyawan. Oke. Interface wireless security profile print. Interface wireless print. Nah, ini. Sini kita udah berhasil bikin dua access point ya. Di sini namanya saya bedain. Kalau yang virtual di sini saya kasih V depannya untuk membedain. Nah, di sini untuk yang access point berdasarkan wireless card dia namanya AP doang gitu. Kita cek. Oke. Ya, maklum lah laptop nge-lag. Nah, di sini AP karyawan dan VAP tamu HS. Dan ini kita baru bikin radionya doang ya. Kita belum melakukan distribusi IP address gitu. Nah, di sini kita bikin IP address-nya dulu nih. Untuk IP address address untuk yang WLAN 1 kita kasih IP-nya 172.16.1.1/24 interface WLAN 1. IP address 172.16.2.1/24 interface WLAN 2. Oke. Di sini sudah ada dua IP address yang udah kita bikin ya. Oke, ini untuk yang ke internet. Kemudian ini WLAN 1 dan WLAN 2-nya. Oke, ini kita udah bikin apa? Kita sudah bikin IP address-nya. Sekarang kita distribusiin gitu. Kita distribusikan menggunakan fitur DHCP server dan hotspot server gitu. Oke. Untuk bikin DHCP-nya, kita itu ada untuk di WLAN satunya gitu, teman-teman. Kita perintahnya pakai wizard aja ya, biar cepet. IP DHCP server setup WLAN 1. Oke, kita biarkan default, DNS-nya default. Oke, kemudian untuk hotspotnya kita pakai wizard juga. Hotspot setup. Oke, interface-nya WLAN 2. Oke, local address-nya Dimas Kiwaratia, kemudian poolnya 254, sertifikatnya non ya, karena saya nggak ada SSL-nya. Kemudian IP address SMTP-nya biarkan default, DNS server. Nah, sini kita kasih 888. DNS name. Nah, sini saya kasih nama DNS name-nya itu VAP tamu. Oh, gini. VAP tamu hsrn .net atau gini deh, ini terlalu susah ya, tamu rumah ngoprek .net. Nah, oke, di sini name of local hotspot usernya namanya admin, untuk passwordnya 123 saya kasih. Oke, di sini kalau kita cek IP DHCP server print, nah ini kita udah berhasil menambahkan dua distribusi IP address, yang satu berdasarkan DHCP, yang satu berdasarkan menggunakan fitur hotspot gitu. Dan ini flagsnya invalid. Kenapa invalid, Mas? Karena belum ada klien yang terhubung gitu. Kalau misalkan di GUI-nya itu dia digambarinnya merah.
Kalau nggak salah ini pernah saya jelasin ya. Nah, ini kalau merah kayak gini berarti belum ada yang terhubung. Merah dan fontnya italic gitu. Oke, masih belum ada ya. Di sini kita akan coba menghubungin, tapi bukan pakai laptop saya menghubunginnya. Hubunginnya pakai HP saya gitu. Karena takutnya kalau uji coba pakai laptop nanti meet-nya mati gitu. Oke, di sini saya nyalain HP dulu. Oke, saya koneksikan. Sini kita cek. Nah, di sini masih ada kan ya AP ZTN, sorry, AP karyawan dan VIP tamu SRN. Oke. Saya konekin ke AP karyawan terlebih dahulu. Tadi passwordnya itu karyawan 123. IP DHCP server. Oke, dapat dilihat ya teman-teman, sini IP address-nya terhubung ya ke HP saya gitu. Nah, di sini kalau misalkan udah ada yang terhubung, DHCP-nya ini fontnya jadi udah nggak italic lagi, warna fontnya juga warna hitam. Gitu, jadi bahas DHCP kan. Oke, ini listnya ya. Ini HP saya yang terhubung Vivo 1606. Oke. Ini kalau dicek biar teman-teman lihat, em, mana ya? Oke. Kelihatan? Kelihatan? Ini udah terkoneksi ya. HP karyawan HSRN. Gitu. Oke. Kemudian kalau kita cek di registration table-nya gimana, Mas? Oke, kita cek di wireless registration table. Nah, ini kalau misalkan pakai CLI tampilan seperti ini ya. Nih, dari logo ininya kita bisa ngebeda ini. Kalau misalkan warnanya biru, dia berarti menggunakan wireless card. Kalau misalkan seperti ini, berarti dia pakai virtual. Dan posisinya agak menjorok dalam gitu. Registration. Nah, ini klien saya ya, atau HP saya. Gitu. Kemudian statistiknya oke. Lancar ya. Kita coba ping. IP-nya tadi itu 254. IP DHCP server list print 254. Kita coba ping 192.1. Oh, 172.16.1.254. Oke, udah berhasil ya ngeping ke, time out tiba-tiba. Udah berhasil ngeping ke klien gitu. Lancar ya, cuman nih karena jaringannya aja nih kayak gini. Nah, ini kenapa time-nya gede banget, Mas, padahal jaraknya dekat. Nah, ini bisa diakibatkan oleh karena adanya dua frekuensi yang sama gitu. Seperti inilah jadinya. Kemudian kita coba konekin ke yang HP saya, connect ke virtual access point-nya gitu. Kita buka biar kelihatan jelas. Ini running ya. Running ini artinya berarti ada klien yang terhubung atau ada perangkat yang terhubung, sorry. IP DHCP server. Oke, ini biar kelihatan. Di sini saya coba konekin VAP tamu HSRN. Oke, udah terkoneksi dan akan langsung di redirect ke ini ya. Ke apa namanya? Ke tampilan hotspot. Gitu. Pasti kalau misalkan udah ada yang udah sering setting hotspot bakal tahu lah ya tampilannya seperti apa. Nih, saya kasih lihat ya. Oke, tampilannya nah seperti ini. Gitu, ini udah masuk ya ke tampilan hotspotnya. Sini saya login dulu. Usernya admin. Passwordnya 123. Oke. Oke. Di sini sudah terhubung.
gitu. Ini kalau kita cek di sini, nah ini Vivo 1606 dia pakai DHCP servernya yang DHCP 2. DHCP 2 itu adanya di HS atau hotspot gitu teman-teman. Kemudian nah di sini di wireless table-nya di sini runningnya ada di virtual access point-nya ya. Kemudian kalau kita cek di registration table-nya itu nah di sini interface-nya WLAN 2 gitu. Jadi dia terhubung melalui interface WLAN 2 gitu teman-teman. Kemudian tadi IP yang didapetin berapa? 2.254. Oke, kita coba ping. Ping 16.2.254. Oke. Dan pingnya pun berhasil. Dan dia masih besar banget ya ininya. MS-nya nih. Ngepingnya tuh gede banget. Karena ya tadi adanya apa namanya? Adanya interferensi. Gitu. Oke, ada yang mau ditanya lagi teman-teman? Sini udah selesai konfigurasinya cuma seperti itu aja. Gitu. Tadi namanya apa? Tamu rumah ngoprek.net. Oke, ini mau saya kasih lihat dulu. Oke, ini udah terhubung ya. IP address-nya 172.16.2254 connected. Oke. Oke, udah selesai. Konfigurasinya hanya seperti itu aja. Ada pertanyaan? Atau aman, Mas Riko, Bu Dewi, Farhan, Pak Visena, Mas Adit, Bu Diah? Nyimak dulu Mas, ini baru siap pulang. Baru pulang. Oke. Kalian Pak Farhan ini sama Pak Sulaiman juga baru pulang. Oh, iya oke oke. Siap. Iya Mas. Bu Dewi ada pertanyaan lagi? Masih aman sih, cuma kayaknya pembuatan multi SSID ini nggak disarankan kali ya, karena kayaknya kok lemot gitu loh, mau nyambung Iya ke benar. ping, Pingnya gede ya? habisin waktu gitu. Benar. Tapi bisa sih kalau misalkan untuk yang di kelas boleh. Misal di kelas nih kita mau misahin apa namanya? Mau misahin traffic untuk guru dan siswa ini bisa kita terapin bagus malah gitu. Balik lagi ke alatnya lah, gitu ya kali Iya, ya sama. benar balik lagi ke alatnya. Atau kalau emang mau dua akses point mendingan langsung aja beli perangkat contohnya RB952 yang murah 600.000 gitu. Daripada kita menggunakan RB yang 300.000 kemudian kita setting dua akses point gitu. Nanti malah ngerusak gitu. Hmm, oke oke. Oke. Kalau apa? Mungkin kalau dari switch pakai manageable terus ngeluarin pakai access point lebih biayanya lebih besar ya. Iya. Nah, itu biaya lebih besar lagi kan. Hmm, Ya, intinya kembali lagi sesuai kebutuhan. gimana budget? Iya. Iya, emang itu doang sih jawaban yang paling bagus. Iya, iya, Gitu. masih aman sih. Yang O- lain mungkin. Oke. Yang lain gimana? Ada pertanyaan lagi, Pak Avicenna? Aman, Pak? Nyimak Mas. Oke. Oke. Bu Diah aman, Bu? Tadi katanya nyimak juga ya di chat ya. Iya Mas Zain masih nyimak nih. Masih ini sama si abangnya inilah. Oke, oke. Ujian.
Tapi sambil ini kok Mas Zain. Pokoknya ini di record kan, tetap di record kan Mas Zain. Ya, di record. Iya, Bentar saya makasih. cek. Oke, ya di record Bu. Oke, Mas Riko ada pertanyaan Mas. Tadi Mas Krisna hilang deh. Datang awalnya doang ya. Hilang lagi deh. Oke, virtual access point. Selanjutnya itu ada MAC address filtering. Oke. Oh, tools wireless dulu. Tools wireless. Untuk yang tools wireless ini digabungin ya. Nanti saya gabungin sama ini. Yang apa namanya? MAC address filtering. Gitu. MAC address filtering ini sama aja kayak ACL. Gitu, access list cuman di wireless gitu. Kalau di wireless ini ada namanya access list dan connect list. Ya intinya seperti filtering juga lah. Itu makanya nama labnya MAC address filtering. Oke, apalagi ya selanjutnya ada WPS. Oke. Jadi ini sebentar lagi kita selesai ya. 5 lab lagi sih. Ya 5 lab lagi. Total ada 9 lab. Saya cek dulu, saya pastiin. Checklist. Yang di wireless ada 9 lab, berarti 4 lab lagi. Jadi semangat ya teman-teman nih. Jadi sebentar lagi kan kita selesai ya. Lab 5, habis itu lab 6 kan. Gitu, habis lab 6, lab 7, lab 8. Gitu. Kita tinggal 3 lab besar berarti. 3 lab lagi. Untuk sub lab di wireless berarti tinggal yang ini nih. 5 gitu. Ini kita pelajarin besok. Oh, ini sorry salah. 7 Maret. Oke. Ini untuk tanggal 8 Maret. Oke. 8 Maret. 8, 9. Saya lihat tanggal dulu. 8, 9, 10, 11. Oke, cukup ya. Selama seminggu ini nanti kita selesaiin ya. Berarti sampai hari Jumat kita selesaiin semuanya. Biar kita cepat selesai karena kita akan lanjut ke apa namanya nanti bahas tentang Linux gitu. Mungkin kalau udah ada yang nggak sabar ajar Linux, ya tugasnya dikerjain aja intinya gitu. Jadi biar nggak terasa nanti tiba-tiba udah Linux aja gitu. Nah untuk nilai laporan hasil kegiatan pembelajaran ini baru saya buat. Nah ini nanti nilai yang bakal ada di sertifikasi ini ya, di sertifikat hasil pembelajarannya. Jadi nanti kan kita berarti ada 2 sertifikat, yang Mikrotik dan yang Linux ya. Untuk yang Mikrotik nanti ada nilai pengetahuan keterampilan gitu, dan untuk nilai pengetahuannya ini itu nilai tentang yang saya nilai dari blognya gitu. Saya nilai dari blognya. Kalau dari blognya ini nggak saya nilai kerapihan, tapi lebih saya nilai isi gitu, isi dan pengembangan dari blognya gitu. Saya mau lihat pengetahuannya sampai mana, kemudian dikembanginnya sampai mana aja nih gitu. Untuk keterampilan ini nilai review ya, nilai review, kemudian nanti nilai akhir saya bagi 2 biar keluar nilai akhir. Oke, soal review kan saya absen dulu. Tanggal 7 Budia, Mas Riko, Pak Farhan, Mas Adit, Mas Sulaiman gak ada, Mas Krisna tadi datang doang, saya kasih keterangannya izin aja.
Bu Dewi ada, Mas Padil. Oh ya, Mas Padil kemana ya, Bu Dia? Tahu infonya? Nggak ada Mas Zain, saya juga belum ada chat sih. Mungkin Oh, kecapean kali karena udah prakrin itu kan. oh, oke, oke. Dia prakrinnya di iConnect Plusnya PLN kan. Mungkin tugas luar, nggak tahu juga sih. Belum chat udah 2 hari nih. Oke, baik, Bu. Siap, Ya, siap. coba nanti saya chat dulu lagi ya Mas Zain. Iya, nanti saya coba chat juga deh. Oke, makasih. Untuk nilai review, ini nilai udah saya update. Ini masih banyak yang kosong ya, yang routing sama yang bridge. Yang bridge yang belum Budiah ya, sama Mas Krisna gitu. Ini silahkan dikerjain ya Bu, secepatnya gitu. Biar nggak numpuk. Ya, Mas Zain. Insya Allah besok lah rencananya. Oke, kemudian dan routingnya jangan lupa gitu, karena gampang kok. Iya, baik. Oke, Mas Adit, routing belum dikerjain ya? Belum Mas, itulah sekalian besok. Oke, oke. Oke Mas. Eh, Pak Farhan lagi di jalan pulang kali ya? Iya Mas, ini sama-sama kok pulangnya. Oh, oke, oke. Oke, itu aja untuk malam ini. Gitu nih. Jadi kita malam ini bahasnya singkat aja ya, karena saya juga besok lanjut ulangan karena lagi ujian, lagi PTS. Apa ya? Ujian akhir berarti semester 6 gitu. Jadi kita belajar sampai jam 21.35 aja. Untuk Bu Nikmah nggak bisa ngelanjutin tadi. Bu Nikmah sebenarnya Bu Nikmah yang pengen lanjutin. Cuman tadi katanya ada saudaranya yang meninggal gitu. Jadi eh ini nggak bisa dilanjutin gitu. Sampai jam segini aja. Biar waktu yang lain juga banyak ya. Silahkan, masih ada waktu 30 menit. Mending waktunya dipakai untuk nge-lab dulu sebentar, atau misal tugas yang belum di SSA aja dulu itu minimal. Jadi nanti besok tinggal dilanjut kerjain bloknya gitu. Oke, itu aja. Ada pertanyaan lagi yang lain? Nih mau saya matiin dulu ya. Stop.